Hai semua, aku ada info nih. Info apaan tuh? Info tentang pembuatan PKM 2022 dari grup kelas. Aku nggak tahu tentang info itu ya. Padahal kayak aku join deh di grupnya. Grup dong. Santai-santai, jangan ribut. Nih aku jelasin pembuatan PKM-nya. Oke, Nes. Jadi fakultas itu bakal ngadain pelatihan pembuatan proposal PKM kewirausahaan yang pesertanya dibatasi untuk agro 20 orang. Outputnya nanti adalah proposal. Kuota peserta pelatihannya lumayan. Ayo kita buat. Ayo. Woi. Yuk kita tentuin idenya dulu. Aku udah ada ide nih, di rumah aku ada daun binahong. Gimana kalau kita manfaatin daun binahong ini untuk PKM kita? Boleh sih, tapi kayak kita perlu riset dulu nggak sih apa aja kandungan daun binahong yang ada di itu? Apa aja kandungan binahong, terus biar kita tahu mau buat produk apa, jelasnya gitu loh. Gimana? Boleh, tapi aku udah nemu sih, Nak. Ternyata daun binahong itu punya banyak kandungan, salah satunya sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Wah, berarti bisa kita pakai buat skincare dong. Iya bisa tuh, nanti kita buat pakai ekstrak daun binahongnya. Bener sih, kayaknya kita juga udah bisa buat latar belakangnya nggak sih? Soalnya ide kita ya udah lumayan jelas. BTW aku sama Agnes sudah nemu nih buat latar belakangnya yang cocok buat proposal kita. Aku bacain ya. Oke. Boleh. Menjaga kesehatan tubuh termasuk wajah dan rambut adalah hal yang penting. Tubuh, wajah, dan rambut merupakan aset tubuh yang memerlukan perawatan sejak dini. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu hal yang penting yang harus selalu kita upayakan. Jika tubuh kita dalam keadaan sakit, pastinya kita tidak akan bisa menikmati hari-hari kita dengan indah. Semua akan terasa tidak nyaman. Tidur, duduk, makan pun tidak pernah merasa nyaman jika kita dalam keadaan sakit. Menjaga kesehatan rambut dapat membuat rambut menjadi sehat, lebat, dan berkilau. Tidak merawat rambut dapat menimbulkan berbagai masalah pada kulit kepala yang cukup mengganggu, seperti ketombe. Selain tubuh dan rambut, menjaga kesehatan wajah juga penting. Dengan kulit wajah yang sehat, maka kulit dapat memberikan perlindungan untuk organ internal tubuh dengan berjuang melawan polutan, sinar UV, dan mikroorganisme penyebab penyakit. Dengan demikian, kulit sehat terhindar dari jerawat dan iritasi. Apabila buah kelapa diolah menjadi minyak goreng biasa, nilai tambah yang diperoleh hanya 190% dari harga kopra, sedangkan bila diolah menjadi VCO, nilai tambah yang diperoleh mencapai 584% dari harga kopra. Dengan keterangan tersebut, sangatlah jelas bahwa buah kelapa memiliki prospek yang bagus dalam meningkatkan pendapatan petani apabila diolah menjadi VCO atau virgin coconut oil. Yang selanjutnya itu ada banyaknya manfaat. Video ini membuat kami termotivasi untuk memperkaya khasiat fungsinya dengan mengkomunikasikannya dengan ekstrak daun binahong, tanaman binahong, atau Anredera cordifolia dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan atau obatan herbal. Binahong sudah bisa dipakai untuk berbagai macam obat tradisional di masyarakat sejak zaman dahulu, bahkan hingga sekarang meskipun sudah ada obat-obatan yang lebih modern. Selain kaya akan khasiat, tanaman merambat ini juga banyak tumbuh di Indonesia. Bagi yang sudah tahu akan manfaat binahong, biasanya ditanam di pekarangan rumah untuk dijadikan obat herbal karena mengandung antioksidan yang tinggi.
Adapun khasiatnya untuk kulit seperti mencegah kulit kering karena panas matahari atau radiasi dari sinar UV. Pasalnya saat mengaplikasikan minyak ini kamu akan merasakan efek menenangkan. Bukan hanya itu, minyak ini juga bisa mengatasi bibir pecah-pecah dan kulit kering. Bahkan ini juga bisa menjadikan kulit bermasalah menjadi berkilau kembali. Sedangkan manfaat dari daun binahong itu ya sebagai obat jerawat, membantu penyembuhan luka, baik itu luka bakar, luka goresan, senjata tajam, dan luka operasi. Kemudian meningkatkan stamina, mengobati mah, merendahkan rematik, menurunkan kolesterol, menyembuhkan wasir, meredakan sakit kepala, mengatasi gangguan pencernaan, kemudian seperti diare dan susah buang air besar, menyembuhkan tipes atau demam tifoid, melindungi hati, dan mencegah kanker. Wah, latar belakangnya kayaknya udah pas banget nggak sih untuk PKM kita. Kayak kita bisa keep dulu sih itu latar belakangnya untuk pembuatan proposal PKM. BTW, aku sama Nanda juga udah punya sih gambaran umumnya. Kan kita udah riset-riset nih. Aku udah ada sedikit gambaran umum sama Nanda. Aku bacain ya, untuk gambaran umumnya sendiri nih, minyak multifungsi, kita kan nanti cerita akan membuat minyak multifungsi nih. Jadi minyak multifungsi ini akan menggunakan bahan dasar ekstrak kulit binahong dan kombinasi VCO atau virgin coconut oil yang telah diproduksi akan dipasarkan dan dikemas dengan botol pipet kecil yang berukuran kurang lebih 50 mm. Pengemasan di sini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha, karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga meningkatkan prospek penjualan. Fungsi dari kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk serta adanya peningkatan kelas penampilan yang baik. Kalau dari aku sih segitu dulu, mungkin dari Nanda kita bisa lanjutkan. Oke, bener banget tuh yang udah dijelasin sama Nana, aku lanjutin dikit ya. Jadi selain itu, pada kemasan itu kita akan memberikan label sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan. Label juga berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk, sarana untuk merek dagang, logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan, serta berat atau volume produk, dan komposisi produk per kemasannya. Hal ini dilirik sebagai peluang pasar pengembangan usaha yang dalam tataran teknis pemenuhan kebutuhan hidup. Di Indonesia mampu menyediakan media dasar pembuatan bermacam-macam produk dan keterampilan, ditambah dengan penguatan budaya cinta produk Indonesia yang sedang digembor-gemborkan. Inovasi ini diharapkan mampu menjamin kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan itulah, ide ini muncul untuk ikut serta membantu mengembangkan usaha. Itu aja sih yang bisa aku tambahin. Kira-kira menurut kalian gambaran umum kita gimana? Menurutku sih gambaran umumnya udah cocok banget tuh. Kita tinggal lanjutin untuk buat isinya aja. Iya boleh tuh. Tapi kalau hari ini gimana? Ada acara nih? Aku bisa sih besok. Jadi diskusi hari ini sampai gambaran umum aja kali ya. Kayak jangan terlalu nge-push diri gitu nggak sih, biar santai. Bener Iya. banget. Terima kasih guys hari ini. See you besok. See you. Okay, see you guys.